Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, selamat datang di Genbi Podcast. Nggak terasa nih ya, kita sudah berada di Genbi Podcast episode kedua nih. Tentunya di episode pertama kemarin kita sudah membahas nih terkait bagaimana edukasi kris yang memang langsung disampaikan oleh Pak Asral. Nah, kali ini di episode kedua aku ingin mengajak teman-teman dan seluruh Sobat Genbi untuk membahas terkait bagaimana versi milenialnya nih gitu. Nah, tentunya kita nanti akan membahas tentang new normal produktif versi milenial. Wah, tentunya nanti akan menarik nih Bang. Banyak bincang-bincang hangat kita terkait bagaimana versi milenialnya dan kegiatan produktif nantinya. Nah, tentunya kali ini aku tidak sendirian nih. Aku sudah berada bersama Bang Amir Han, duduk satu meja nih. Ini ada kebanggaan khusus nih Bang, terutama ketika kita bisa duduk satu meja, diskusi bareng gitu kan Bang. Nah, Bang Amir Han ini merupakan ketua PCTA Kemenhan Karwil Kementerian Pertahanan Riau Bang ya, betul Bang ya, dan salah satu founder debat Provinsi Riau dan juga sebagai public speaking dan content creator tentunya. Nah, luar biasa nih, sangat menginspiratif nih Bang. Tentunya saya sendiri saja sangat inspirasi sekali Abang nih gitu. Alhamdulillah. Nah, tentunya Bang. Nah, baik kita nanti mungkin akan membahas nih Bang terkait bagaimana kondisi new normal, bagaimana sih seorang milenial ini bisa melakukan kegiatan produktif di tengah kondisi new normal sendiri nih Bang. Betul. Nanti kita akan ngobrol santai aja nih Bang terkait bagaimana sih kondisi new normal. Nah, sejauh ini kan Bang kondisi new normal mahasiswa ataupun pelajar, nah itu kan terkait bagaimana sih dia bisa melakukan kegiatan yang positif gitu nah Bang. Nah, tentunya kalau dari pandangan Abang sendiri Bang terkait bagaimana kondisi new normal, nah bagaimana sih kegiatan produktif bisa dilakukan nih Bang. Nah, pandangan Abang nih terkait milenial sendiri seperti apa sih Bang? Ya, pertama memang ketika kita dilanda COVID mulai dari awal Maret, kemudian juga mulai penerapan social distancing, physical distancing, kemudian juga ada kita penerapan sekarang ini adalah new normal. Artinya memang segala bentuk kehidupan, bagaimana mahasiswa, khusus untuk generasi muda, bahwa proses belajar mengajar pertama itu terhambat karena tidak bisa tatap muka di kelas, kemudian juga ada upaya untuk secara daring, ataupun belajar secara online. Artinya apa? Banyak hal-hal produktif justru mahasiswa generasi muda bingung nih. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan ketika di rumah aja? Ya, betul, karena kan awal-awal kita COVID, kita di rumah aja hashtagnya. Makanya juga dari Kementerian Pertahanan, dari Kementerian Pertahanan itu ada semboyan ataupun moto di rumah aja itu bela negara. Artinya tidak berperang, tidak hanya prestasi, tapi dengan kita berdiam diri di rumah itu udah bela negara. Namun sejak yang namanya tatanan baru ini ataupun new normal diterapkan, baru kita berpikir kira-kira apa sih yang bisa dilakukan. Tapi sebenarnya bukan setelah new normalnya, tapi pasca ataupun ketika terjadinya COVID ini. Nah, pertama mahasiswa ketika belajar di rumah, pertama mereka bisa lebih banyak waktu untuk membaca. Ya, tentunya itu kegiatan produktif pertama. Karena kalau misalnya anak-anak mahasiswa kan rata-rata itu anak-anak rantau pasti ngekos, kemudian juga tidak bersama orang tua. Nah, pertama mereka akan bisa dekat dengan keluarga, kemudian menghabiskan waktu untuk membaca, kemudian juga untuk berdiskusi dengan keluarganya. Jadi bahan bacaan tersebut jangan hanya untuk diri sendiri, tapi coba untuk dibagikan kepada keluarga terdekat. Itu hal utamanya. Kemudian juga poin yang penting hal produktif bisa dilakukan adalah bagaimana kita, saya katakan, one day one journal. Iya. Jadi kalau misalnya hanya membaca buku, kita hanya terpaku nih buku-buku aja. Buku-buku. Kan banyak orang yang baca buku langsung kewalahan matanya, tertidur nih. Jadi kalau misalnya kita menggunakan jurnal hanya 5-10 halaman, ini akan lebih produktif, lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan kita. Itu sebenarnya. Pada jurnal Bang. Jurnal, benar. Jadi baik itu yang sudah terakreditasi maupun hal-hal yang tentu belajar untuk kita membuat jurnal itu semuanya ada. Tergantung bagaimana sebenarnya kita mencintai apa yang ada saat COVID ini. Jangan justru berpikiran nih yang banyaknya. Kita berpikiran dengan COVID, ya udah di rumah, kemudian main gawai. Nah, kalau kita bermedia sosial terus-menerus, hasilnya seperti apa? Ini yang menjadi masalah. Nah, tapi Bang, gini Bang, di kondisi pandemi ini tentunya ini beda nih Bang, terkait milenial yang sebelum pasca terdampaknya pandemi dengan milenial sekarang nih Bang. Nah, tentunya kan dari segi pemikiran, produktivitas, kreativitasnya berbeda. Nah, pandangan Abang sendiri nih Bang terkait bagaimana sih sebenarnya milenial versi dulu nih. Dulunya nih pas sebelum pandemi nih Bang ya. Betul. Nah, dan sekarang gini setelah pandemi ini seperti apa sebenarnya?
Ya pertama memang ketika sebelum COVID mahasiswa terlebih milenial banyak namanya nongkrong di kopi ya. Tapi mereka nongkrongnya adalah untuk berdiskusi apa sih materi kuliah tadi, apa sih fenomena yang terjadi di bangsa ini, baik itu politik, hukum, sosial, budaya semuanya dibahas. Iya pastinya. Nah kemudian juga mereka bisa berkreasi menggunakan seminar secara langsung, menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Kemudian juga mereka juga bisa mengadakan lomba-lomba yang justru bisa meningkatkan kepedulian pada masyarakat. Terlebih nih generasi muda sekarang kan banyak yang namanya kegiatan sosial. Nah, bagaimana menjadi relawan, membantu masyarakat itu harusnya hal-hal yang sebelum COVID. Tapi pasca COVID semuanya berubah drastis dan tidak sedikit ya. Justru kebanyakan mahasiswa ini justru yang namanya terjadi apa ya? Kalau saya katakan mereka bingung mau ngapain. Kemudian hal yang penting juga kita lakukan ya, yang namanya COVID ya. Pasca COVID ini apa sih yang bisa dilakukan? Pertama kita bisa adakan kegiatan sukarelawan itu dengan cara apa? Seperti kemarin ada bencana ya, kita bisa mengumpulkan pundi-pundi melalui cara daring. Kemudian juga dengan adanya seminar-seminar namun tidak menggunakan biaya yang begitu besar, kita masih bisa berbagi. Ya. Jadi ilmu itu sebenarnya bukan menyoal berapa banyak materi yang kita berikan, tapi menyoal kesiapan kita mau tidak berbagi. Dengan sedikit ilmu yang kita punya, itu yang harusnya kita bagikan. Kemudian juga banyak sekarang ini yang namanya Zoom Meet, ya kan, Google Meet segala macam. Mereka gunakan itu sebagai wahana untuk sharing informasi. Nah, kalau misalnya ini kita lakukan, generasi muda akan lebih produktif. Kalau yang saat ini adalah lomba-lomba secara virtual, contohnya adalah lomba kreator ya, video-video menarik, kemudian juga video tentang kebahasaan, apalagi terlebih nih menjelang Sumpah Pemuda, sudah banyak lomba puisi, pidato terkait bagaimana menjadi pemuda yang menghargai yang namanya sejarah. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus, walaupun kita dalam kehidupan tatanan baru, tapi kita masih bisa untuk berkontribusi. Itu sebenarnya. Nah, setelah yang Mas Bang tadi nih Bang, ada beberapa hal yang memang betul bagaimana sih kita ini bisa membasic diri kita nih sesuai kemampuan kita. Tentunya sebagai generasi milenial kita tahu nih apa sih aku nih lebih kemana gitu kan Bang, aku nih bisa apa gitu. Nah, terkait hal ini Bang, tentu kita harus melihat bagaimana sih peluang kedepannya milenial nih Bang, terkait bagaimana dan apa yang harus kita lakukan gitu tentunya kan Bang. Nah, menurut Abang sendiri nih Bang, bagaimana sih Bang peluang dan tantangan masa depan untuk milenial nih Bang? Pertama adalah tantangan kita terkait kemajuan teknologi. Di era revolusi industri 4.0. Artinya memang kita sebagai milenial kecakapan dalam menggunakan teknologi itu penting. Pertama, bagaimana kita dalam era-era sekarang ini justru tidak saling bertemu. Ya kan? Makanya kondisi COVID ini sebenarnya peluangnya. Peluang kita adalah ketika kita mau belajar, contoh bagaimana mengedit video, bagaimana mengedit gambar, dan juga desain segala macamnya. Ini akan menjadi soft skill. Iya. Jadi ke depan itu saya selalu katakan, if you have a skill, you can have a job. Artinya ketika kita punya suatu skill, pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita sama sekali hanya mengandalkan yang namanya nilai dalam artian di kelas saja, tanpa adanya dorongan skill kemampuan kita di luar, ini akan menandakan bahwa kita kekurangan bahan ke depan. Skill itu yang perlu diasah. Kemampuan dalam teknologi, kemudian juga dalam komunikasi. Benar. Jadi generasi muda sekarang ini banyak yang malu untuk berbicara. Makanya saya katakan, saya selalu ketika memberi materi tentang public speaking, saya katakan hal utama harus Anda kalahkan itu adalah diri Anda. Mau atau tidaknya untuk berbicara. Jadi jangan takut dulu malunya. Kebanyakan orang kan takut salah. Ya kan, hampir semua orang ketika ditanya kenapa tidak mau berbicara, takut salah, nanti salah, aduh bahaya. Sebenarnya bukan esensinya takut salahnya itu, tapi kemauan, keberanian kita untuk memberikan materi itulah dengan apa yang kita punya. Ini sebenarnya harus ditambah. Kemudian juga relasi. Jadi di tengah COVID ini sebenarnya kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan siapapun. Tokoh-tokoh publik yang luar biasa, pejabatkah itu, kita bisa berkomunikasi melalui media sosialnya. Artinya ketika kita butuh mereka untuk menjadi narasumber dalam seminar-seminar daring, mereka justru akan lebih aware dan mereka akan lebih muda. Itu yang harusnya dijaga. Di tengah kondisi seperti ini Bang, otomatis cara kita berkomunikasi ke orang nih beda nih Bang. Beda. Ya kan, akibat kondisi seperti ini pola komunikasi kita ke orang nih berbeda. Pandangan Abang apakah efektif nggak Bang
dengan komunikasi seperti ini kita bisa melakukan hal, memang kita bisa berekspresi nih Bang sesuai keinginan kita kan, tetapi pandangan Abang sendiri nih Bang kayak mana tentang komunikasi kita ataupun pandangan kita tentang ini sekarang nih Bang, seperti apa gitu? Iya, emang di satu sisi adalah komunikasi jarak jauh itu hanya via teknologi. Ini pertama kurang kesan akrab, itu yang pertama ya kan. Kalau misalnya kita bertemu langsung, berkata sopan santun kita pun akan bisa dilihat, kita bisa langsung berikan kelihatan bahwa kita suka dengan orang itu atau tidak ketika bertemu. Tapi kalau misalnya jarak jauh nih, pandangan saya adalah hal yang utama adalah pertama kita tidak akrab itu tadi, yang kedua kita justru merasa kurang menghargai sama dalam artian gini, kalau misalnya jauh ini kadangkala kita tidak berpakaian rapi seperti gimana kita bertemu langsung. Ya kan? Kita nggak tahu gini dia ini seperti apa sih gitu. Nah, sosoknya seperti apa sih gitu. Karena kan cara daring ini kita nggak tahu nih cara psikisnya kira-kira kita ngomongnya langsung nih kan beda. Kalau misal kita seperti kita sekarang nih ngomong langsung, kita tahu kan apa sebenarnya sih dari mana gestur tubuhnya, wajahnya, cara bicaranya, ini akan justru lebih baik. Makanya saya katakan di tengah COVID ini sebenarnya waktunya belajar. Waktunya belajar berbicara, mumpung nih belum ketemu orangnya langsung. Ya kan? Jadi kita ngomong dulu nih cara daring. Nah, jadi setelah diadakan belajar, kita baru mulai yang namanya aksinya. Baru ketemu orang. Itu pandangan saya. Nah, tapi gini Bang, pandangan saya sendiri nih Bang terkait bagaimana milenial ini, tentunya sekarang milenial sekarang ini sudah bisa menunjukkan potensi dirinya nih Bang. Betul. Tentunya dari media itu sangat, sekarang media ini memang menjadi salah satu senjata yang betul-betul menjadi kayak mana sih milenial bisa nampak dan berpotensi gitu. Nah tetapi Bang tentunya nih Bang, kita harus ada hal-hal yang harus kita hindari ke depannya nih sebagai seorang milenial, karena kebanyakan memang milenial ini kita tidak tahu nih Bang jenis milenial seperti apa. Betul. Ada yang hobinya rebahan ya kan. Betul. Ada yang hobinya diskusi dan lain banyak nih Bang. Nah tetapi tantangan tentu itu menjadi satu PR kita bersama nih Bang, tantangan kedepannya itu seperti apa. Nah menurut Abang sendiri nih Bang, tantangan milenial ataupun yang harus dihindari ya Bang yang harus dihindari milenial kedepannya itu seperti apa nih Bang? Ya, pertama kita berkaca mengenai milenial yang suka rebahan ya. Saya di YouTube saya di American Official saya pernah katakan, kalau kita menjadi milenial rebahan ada beberapa hal yang gagal dari kita. Pertama, kita gagal mengekspor diri, ya kan? Meningkatkan kemampuan, literasi itu kurang. Tapi kalau misalnya nih diamnya itu emas, artinya rebahan di rumah ya, berselancar di media sosial, tapi menambah pengetahuan. Ketika nanti setelah COVID justru aksinya dilakukan itu baik. Nah tapi kebanyakan kan yang terjadi adalah kaum rebahan ini justru terfokus akan dirinya. Karena apa? Tidak mampu mengontrol diri. Ini menjadi masalah. Ketika kita tidak mampu mengontrol diri kita, ketika waktu kita hanya banyak habis di sosial media tanpa faedah yang baik, kita akan menghabiskan yang namanya energi dan juga pikiran. Terlebih kontribusi kita apa untuk bangsa ini? Nah itu yang sekarang dipertanyakan nih Bang, milenial ini kemana sih? Iya kemana sih pergi ya gitu. Nah kalau misalnya kita tambahkan ya terkait di tengah sekarang media sosial, bisa nggak sih kita menggunakan ini sebagai wadah berbagi? YouTube tadi saya katakan, YouTube bisa, di Instagram apalagi banyak hal-hal yang bisa kita bagikan dengan video-video pendek ya. Tapi ini yang luput dari kacamata generasi muda. Di tengah COVID justru dijadikan ajang, ya udah karena kita selama ini belajar terus dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi belajar, kapan waktunya istirahat. Tapi ketika ada COVID ini 5 bulan hampir istirahat di rumah dan bahkan sampai akhir tahun nanti belajar di rumah, akan menghabiskan waktu mereka. Kok bingung ya kapan nih mulai kuliah kembali. Nah ini sebenarnya dilema dari mahasiswa adalah kita generasi muda, kita belum mampu mengontrol situasi diri Bang. Itu sebenarnya. Ketika kita mampu mengontrol itu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Luar biasa nih Bang. Nah kalau dari Abang sendiri nih Bang terkait motivasi dan mungkin saran kedepannya buat milenial nih Bang. Tentunya kan milenial sekarang nih sangat butuh nih motivasi itu pasti nih Bang. Karena kalau kita itu berjalan sendiri itu kan nggak bisa nih Bang. Tentunya pasti ada arahan atau pandangan nih. Nah menurut Abang sendiri motivasi dan saran Abang nih untuk milenial kedepannya ini seperti apa nih Bang? Ya. Pertama untuk generasi muda kita, milenial Indonesia, terkhusus nih Provinsi Riau. Pertama, minat bakat Anda itu harus segera dieksplor dari sekarang. Contohnya, Anda suka bermain musik, ya sudah, ikutilah kelas-kelas musik. Anda suka misalnya public speaking, ikutilah training-training yang sudah disediakan. Ataupun Anda betul-betul fokus ke akademik, maka Anda belajar lebih giat. Jadi setiap orang itu sebenarnya, saya katakan, setiap orang punya kelebihan masing-masing dan tidak setiap orang itu harus disamakan.
Karena banyak orang ya, kenapa sih si Anu itu si A bagus ya public speakingnya, tapi si B ini pendiam. Ya, kita nggak bisa menyamakan. Kayak mana orang betul. Ini, dan kita kayak mana juga nggak bisa gitu. Harus setiap orang itu punya kelebihan yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Iya. Nah, ada orang jujur ya, saya punya teman, cara relasinya bagus, cara komunikasinya bagus, cara akademiknya kurang. Tapi kita lengkapi di sana, mau belajar sama-sama. Tapi dengan itulah ia justru akan menambah kemampuan yang ada dalam dirinya. Nah, untuk kita generasi muda, Riau, kita harus kembangkan bakat. Saya katakan harus tambah prestasi. Ya, ikuti lomba-lomba yang ada nih. Dalam bentuk apapun, mumpung kita masih muda, habiskanlah masa-masa muda kita itu untuk berprestasi. Karena apa? Yang akan bangga bukan hanya diri kita nih. Ya, orang tua bangga. Ingat ya, kita kuliah jauh-jauh dari kampung ke kota, ya kalau kita yang dari daerah. Kebetulan saya dari daerah ya. Sama Bang. Saya dari Rohul gitu. Artinya ketika kita ke Pekanbaru contohnya nih, kita belajar, orang tua menyodorkan uang yang begitu banyak. Iya. Bersyukur kita dapat beasiswa. Tapi beasiswa kan tidak serta-merta uang itu dihabiskan hanya untuk hura-hura. Iya. Tapi justru beasiswa kita gunakan bagaimana pertama menambah kebutuhan. Contoh, laptop nggak ada misalnya, kita beli laptop. Kita nggak ada buku baca. Tapi kalau bisa membaca dengan gawai pun nggak masalah. Tapi hal-hal produktif. Jangan justru kita punya uang, tapi kita habiskan untuk nongki nggak jelas, bermain segala macamnya. Ingatlah orang tua itu susah payah. Ya, di kampung itu kan bagaimana orang tua bisa memuliakan kita. Karena profesi orang tua beda-beda. Iya, betul. Kalau betul yang menengah ke atas bersyukur masih ada, menengah ke bawah nih gimana? Ya. Kalau nggak dari kitanya anaknya yang nggak tahu diri, orang tua mau tahu apa? Kasian kan? Berhura-hura, nggak ada uang mah, pak, minta uang segala macam. Nah ini yang anak-anak muda Riau harus hindari. Tapi apa? Saya katakan, Anda ciptakan yang namanya prestasi. Anda ikut lomba, mohon maaf ya, bukan karena ini motivasi atau tidak. Tapi sedikitnya kalau Anda menang lomba, Anda punya saving dana untuk masa depan. Karena saya pernah praktikkan ini dari kuliah, saya keluar kota lomba tingkat nasional, saya menang, saya simpan uangnya sampai sekarang itu masih ada. Bang, ya? Jadi uang-uang itu akan kita gunakan ketika kita lagi kepepet butuh nih. Nah kalau anak-anak Riau ini nggak bisa mengekspor potensi dalam dirinya, yang terjadi adalah kita justru akan menjadi orang yang udah ngalir aja kayak air, tapi air ini nggak tahu nih muaranya kemana. Iya. Tapi kita harus jelas nih, makanya kalau kata almarhum Eyang Habibie itu ya, kalau misalnya gua itu gelap, ya kan, kita harus temukan cahaya itu di mana. Artinya kita harus terobos kegelapan itu. Keluar dari kegelapan itu kita menuju hal yang terang. Nah ini harusnya generasi muda pikirkan, ya. Sehingga sekali lagi saya katakan motivasi yang saya berikan di sini adalah bagaimana Anda mengukur diri sendiri, ingat orang tua, dan jangan lupakan nih anak-anak yang kuliah, jangan sampai Anda lupa akademik. Ya, saya katakan walaupun kita aktif, saya katakan ya. Aktif Anda organisasi 1, aktif prestasi 2, terlebih Anda suka yang namanya kegiatan-kegiatan di luar kemampuan Anda, itu sila. Tapi ingat, tanggung jawab kewajiban orang tua mengirim kita kuliah adalah untuk menyelesaikan pendidikan strata 1. Itu yang penting. Jadi kalau ada yang mengatakan nih, gak apa-apa lambat lulus, gak apa-apa. Gak apa-apa memang kalau Anda betul menjalankan koridornya dengan baik. Artinya setelah lulus Anda sudah dapat pencapaian kerjanya di mana kira-kira. Kalau masih belum, kasihan orang tua, beruang kuliah mahal kan? Ya karena kita nggak tahu nih bang kondisi perekonomian kan beda-beda sekarang ataupun bulan depan itu kita nggak tahu bagaimana. Benar. Nah, ini kita harus memang betul-betul memanage bagaimana kehidupan kuliah kita ini betul-betul bermanfaat nih dengan uang yang sudah diberikan. Betul. Karena memang sekali lagi saya katakan, kalau misalnya Anda tidak selesaikan pendidikan S1, ya yang kasihan tuh orang tua. Pasti tanya kapan lulus. Dan dilemanya gini ya. Jadi kalau misalnya kita nih satu angkatan dengan anak tetangga ya. Kita sama-sama kuliah. Anak tetangga udah selesai, kita belum. Nah, ditanyain nih, kok si A udah selesai kamu belum ya? Ngapain aja gitu. Pasti alasannya dosennya sulit mah untuk menjumpai. Alasan-alasan klasik inilah akan muncul bertubi-tubi. Tapi sebenarnya karena apa? Tidak bisanya kita manajemen waktu. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi ketika kita ingin, saya katakan ya, Anda harus buat daftar list kegiatan Anda. Kegiatan wajib ada. Jadi tempel depan cermin. Kalau misal depan cermin itu tempel, tapi kasih foto orang tua. Jadi setiap Anda sisiran pakai jilbab, Anda nggak bisa lihat. Kira-kira mana sih? Gitu. Apa sih yang harus ini saya targetkan? Nih, saya sedikit kasih motivasi. Ketika saya dulu kuliah S1 ya. Jadi saya ambil program hukum. Saya targetkan lulus itu 3,5 tahun.
Ya, targetkan itu. Dan saya targetkan saya harus jadi lulusan tercepat. Tercepat bang. Walaupun yang sibuk organisasi di luar, prestasi, lomba segala macam, tapi saya katakan ini S1 saya ini adalah amanah dari orang tua gitu. Tentunya tuh bang. Nah, jadi skripsi itu sebenarnya mudah kalau Anda kerjakan. Sulit ketika Anda angan-angan aja nantilah. Keinginannya Ini besar, keinginan ya. besar, Siap, aksinya siap, nggak ada. Tapi nggak siap-siap. Ya, sama dengan di tengah Covid ini nih. Keinginan kita besar, oh nantilah setelah Covid nih aku buat usaha nih. Iya. Aku akan plan ini bla bla bla. Plan. Tapi nggak jadi. Karena apa? Nggak ada aksinya. Nggak ada aksinya. Jadi hanya plan Iya, tanpa aksi. tanpa gitu. aksi. Nah bang, berkaitan nih bang, hal milenial tentunya peran kita nih kan. Nah, peran kita nantinya itu seperti apa nih bang? Peran kita sebagai, tentunya gini bang, sebagai milenial kita harus ada peran nih sebagai betul. baik di bangsa, di negara Iya. ataupun di lingkungan sekitar kita harus ada peran nih bagaimana Betul. peran kita sebagai seorang milenial agar nantinya kita dilihat sih, oh ini milenial yang betul-betul Iya. memiliki produktivitas yang bagus nih kan bang, ya. gitu, kreativitasan. Nah pandangan bang, peran milenial itu seperti apa nih bang? Seperti apa sih gitu? Benar, saya katakan seperti ini. Anak muda itu harus ambil peran di tengah peran penting. keadaan sekarang. Iya, Pertama, kita lihat ya. Pertama saya katakan Anda harus ambil peran di politik. politik. Ya, artinya setelah pasca kuliah Ya, bang. sudah sedikit punya basic ya, kemampuan, cara pengetahuan, relasi. Anda harus terjun politik dalam artian di sini adalah membangun desa. Bangun desa. Iya, bangun daerah kita. Itu Ya, yang karena penting. orang desa nih bang ya, Nah. pasti ngelihat mahasiswa itu ketika sudah pulang ke desa, ini mahasiswa Mahasiswa nih, loh, ini sarjana loh. pasti pemikirannya udah Iya. luas sekali nih bang. Gitu. Jadi kita ambil peran di sana, Banteng bisa kita bantu. Iya pasti. Contoh, mau administrasi di kantor desa, itu boleh. Tapi yang terlebih besar adalah ambil peran Anda ikut yang namanya kontestasi pemilihan umum legislatif segala macam. Artinya kan gini, kalau kata orang ya, kalau kita ingin merubah suatu keadaan, kita harus terlibat di dalamnya. Kalau misalnya enggak, kita akan jadi penonton saja. Makanya Kita nih, nonton, mereka yang main. mereka yang gitu. main. Contoh, untuk dari Riau nih kan Iya, banyak iya. nih senator muda nih anggota DPD Iya. yang ada yang ya kakanda kita Iya. masih muda ya. Artinya mereka inginkan kalau nggak kita ikut terlibat di pusat, kita nggak tahu nih aspirasi anak muda apa. Ini yang harusnya kita tekankan. Terus ciptakan peluang kerja. Ruang kerja. Iya, bisnis itu penting sekarang. Dalam bentuk apapun, kecil-kecilan pun nggak masalah. Contohnya Anda Kita memulai dulu. memulai betul jualan pulsa Iya, aja misalnya ya, kemudian jualan roti goreng segala kopi, bahkan kafe-kafe sekarang ini kan banyak anak muda buka peluang. Iya banyak sekali, apalagi mahasiswa nih kan. Betul, karena pasar kita adalah generasi muda. Iya. Generasi muda masih darah mudanya Darah nongkrong, muda. Iya, diskusi Diskusi itu besar. besar. Jadi itu yang diciptakan peluang kerja. Kemudian saya katakan adalah Anda harus buat komunitas-komunitas kecil yang justru ini dijadikan wadah mengekspor diri. Mengeksplor diri bang. Betul. Jadi kita membuat komunitas tujuannya baik nih dong. Baik. Positif pasti. Benar. Contoh nih dari Genbi. Iya. Ya kan ini kan satu komunitas dari Iya, BI Bank kan. Indonesia Dari sendiri. Bank Indonesia sendiri gunanya apa? Jadi generasi baru kan. Iya generasi. Artinya gunanya supaya ke depan kita lebih baik. Tentunya tuh bang. Betul. Jadi setelah dari Genbi mau ngapain? Iya. Artinya kan di situ saatnya belajar. Sama kalau kita ciptakan komunitas ini, contohnya Anda buat komunitas fotografer. Nah, Anda bikin kegiatan-kegiatan produktif, ya kan? Iya. Hal-hal ini justru akan bisa dipublikasi. Manfaatnya ada. Karena juga dia bermanfaat nih nanti nih bang ya kan. Betul. Ke orang banyak. Baik. Mungkin cakupannya kita nggak usah deh universal nih bang. Betul. Mungkin teman sekitar kita atau kerabat kita gitu kan bang. Lalu peran kita berikutnya adalah ini. Saya selalu katakan, kalau Anda sendiri sudah punya kecakapan ilmu, kalaupun masih belum, mari ajak teman diskusi deh. Kita belajar deh. Belajar. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Itu yang penting sebenarnya. Jadi peran kita nggak usah muluk-muluk, oh saya nanti harus jadi gubernur dulu baru saya ubah. Nunggu Anda jadi gubernur tuh berapa tahun lagi Iya, gitu. iya. Jadi Proses itu. prosesnya panjang. Tapi yang sekarang nih bisa dilakukan kira-kira apa? Ya, setidaknya Anda tidak menggunakan nafza, ya kan? Itu penting. Anda tingkatkan prestasi, iya. Hal-hal ini ketika Anda hindari, Anda sudah berperan di masyarakat. Karena sejauh ini banyak nih kan milenial yang terjebak Banyak. pada hal-hal yang Hal-hal tidak yang baik, nih, baik, sama pergaulan mahasiswa. bebas, iya. Pergaulan bebas, apalagi nih bang di kota. Di kota. Sekarang nih, apalagi teman-teman yang lagi di luar kota nih ke kota kan melihat kota Betul, luar biasa luar nih biasa kota ya. nih. Wih, ada ini, tetapi mereka nggak tahu gitu bagaimana pergaulan di kota nih. Nah jadi kita Betul. memang harus bagaimana bisa memilih dan manage diri kita nih Sendiri. harus kemana gitu Betul. kan bang. Nah,
Jadi emang diri kita sendiri sih dikontrol. Kalau kita udah bisa kontrol diri kita sendiri, insya Allah deh pasti bisa. Iya pasti, karena kita yang mengatur nih kehidupan kita ini mau kemana gitu kan, mau kesini mau kesini terserah kita gitu. Itu tergantung diri kita sendiri. Ya. Jadi peran utama kita adalah bagaimana mampu mengontrol diri. Itu dulu. Gak usah muluk-muluk deh gitu. Tapi kalau Anda itu harus punya rencana, jangan takut bermimpi. Iya, kalau mimpi aja nggak bisa gitu kan, Bang. Karena mimpi itu harus tidur dulu gitu. Kita harus aksi dulu. Kalau emang Anda harus mimpi tidur dulu, itu hanya dalam khayalan saja kan. Tapi ketika Anda sudah melakukan suatu perencanaan, melakukan aksi nyata, maka ini dikatakan mimpi Anda terwujud. Itu sebenarnya. Nah Bang, kita sudah sejauh ini nih ngobrol-ngobrol bareng gitu. Mungkin kedepannya kita bisa nanti ngobrol terkait mungkin kita bisa ngobrol bareng dulu nih Bang. Boleh. Ngobrol terkait masa depan ataupun bagaimana sih kedepannya nih. Karena apa yang Abang sampaikan tadi nih terkait disampaikan Bang Amirhan, motivasi dan sarannya buat milenial tentunya menjadi salah satu hal yang harus kita lihat nih teman-teman. Tentunya bisa menjadi message ataupun diri kita, terutama kepada sobat GNB semuanya gitu. Nah, kali ini mungkin kita banyak nih dapat ilmu ataupun hal-hal pengalaman Bang Amirhan terkait milenial nih Bang. Tentunya kedepannya nanti kita akan berbicara lagi tentang bagaimana milenial ke depannya, karena pada saat ini Bang, milenial ini dari tahun ke tahun, bulan-bulan saya lihat berubah nih Bang. Kondisinya berubah gitu. Bagaimana sih sekarang dan kondisi itu berbeda juga gitu. Nah, mungkin teman-teman sobat GNB semuanya, Bang Amirhan sudah menyampaikan nih obrolan-obrolan singkatnya terkait bagaimana kondisi milenial nih Bang. Karena Bang Amirhan adalah orang yang sangat inspiratif nih, dan milenial juga nih kan Bang, semoga teman-teman bisa termotivasi juga nih terkait bagaimana Bang Amirhan ini gitu. Memang kita tidak bisa sih Bang menyontoh orang ini seperti apa, tapi kita harus tahu nih kita ini harus akan kemana gitu kan. Tapi memang ada satu hal ya saya katakan, kalau misalnya di tengah COVID ya, kita kembali versi milenial COVID ini gimana sih? Jangan pernah Anda salahkan di tengah COVID, oh ini gara-gara COVID saya terhambat nih. Ya, terhambat lulus, terhambat prestasi, terhambat organisasi. Jangan katakan itu. Tapi justru belajarlah dari COVID. Ya, bagaimana kita bisa lebih memanfaatkan waktu. Ketika COVID aja nih banyak waktu luang, tapi kita nggak bisa manfaatin waktu yang banyak ini, kita mau jadi apa? Jangan berpikir dulu setelah COVID nanti selesai normal lagi. Kita nggak tahu COVID ini kapan berakhirnya nggak tahu. Makanya pertama adaptasi. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai protokol kesehatan. Ya itu yang penting juga. Makanya kalau misalnya obrolan kita ini adalah bagaimana memberikan sedikit motivasi bahwa keadaan apapun, ya kita dimanapun harus siap menambah yang namanya pengetahuan. Ya, asah itu dulu. Banyak baca deh. Banyak baca tapi jangan baca sendiri. Iya, jangan baca sendiri. Diskusiin. Iya. Biar apa yang dibaca sama-sama kita ketahui. Dan jangan pelit berbagi ya. Ini yang banyak generasi muda pintar untuk dirinya, tapi dia bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi teman-teman dan sobat GNB semuanya, diskusi kita ataupun obrolan kita hari ini sampai segini gitu. Mungkin lain kali waktu atau kita bisa diskusi bareng lagi Bang Amirhan terkait hal ini. Jadi jangan lupa nih sobat GNB yang ada di jalan, yang lagi melakukan aktivitas, yang lagi di rumah, dan yang lagi ngapain aja deh terserah gitu kan. Yang jelas jangan lupa tetap pantau ataupun lihat nih Instagram ataupun Facebook, Twitter, sosial media kita nih GNB Riau di @GNBRiau. Nah tentunya nanti banyak hal-hal yang menginspiratif teman-teman di sosial media kita gitu. Nah sampai jumpa di lain waktu. Aku Rizky Dwi Tradani bersama Bang Amirhan izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.